Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9, teori portofolio dan analisis investasi akan membahas mengenai Capital Asset Pricing Model atau CAM. Kelompok kami terdiri dari Hamidah Rahma, Sidki Amartia, dan Bella Wahyu dari kelas Akuntansi Syariah 6C. Di sini materi yang pertama yaitu pendahuluan yang akan membahas mengenai CAM itu pertama kali diperkenalkan oleh William Sharpe, John Lindner, dan Jan Mosin pada tahun 1964 sampai 1966. Menurut Bodi, CAM merupakan bagian penting dalam bidang keuangan yang digunakan untuk memprediksi keseimbangan imbal balik yang diharapkan dan risiko suatu aset pada kondisi equilibrium. Sedangkan Zubir mendefinisikan CAM merupakan sebuah model hubungan antara risiko dan expected return suatu sekuritas atau portofolio. Penggunaan CAM dinilai karena CAM memiliki satu faktor makro, yaitu kepekaan terhadap portofolio pasar, sehingga digunakan untuk mengetahui hubungan keseimbangan antara risiko dengan tingkat pengembalian yang diharapkan untuk surat berharga. Tujuan utama dari CAM itu sendiri adalah memberikan prediksi yang tepat mengenai hubungan antara risiko suatu aset dengan return yang diharapkan, menentukan suatu aset dan CAM sebagai dasar untuk menentukan kelompok saham yang dapat dipilih sebagai tempat investasi. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi. Asumsi yang pertama yaitu semua investor mempunyai cakrawala waktu periode yang sama. Investor memaksimalkan utility harapan dalam satu periode yang sama. Yang kedua, semua investor melakukan pengambilan keputusan investasi berdasarkan pertimbangan antara nilai return ekspektasian dan defisiensi standar return dari portofolionya. Ketiga, semua investor mempunyai harapan yang seragam terhadap faktor-faktor input yang digunakan untuk keputusan portofolio. Faktor-faktor input yang digunakan adalah return ekspektasian, varian dari return, dan kovarian antara return-return sekuritas. Asumsi ini mempunyai implikasi bahwa dengan harga-harga sekuritas dan tingkat bunga bebas risiko yang tertentu, dan dengan menggunakan input-input portofolio yang sama, maka setiap investor akan menghasilkan efisien kombinasi aset-aset yang membentuk portofolio yang efisien, yang sama pula. Yang keempat, semua investor dapat meminjamkan sebuah dananya atau meminjamkan sebuah dana dengan jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga bebas risiko. Yang kelima, penjualan pendek diizinkan. Investor individual dapat menjual pendek berapapun yang dikehendaki. Selanjutnya masih membahas mengenai asumsi-asumsi. Asumsi yang keenam yaitu semua aktiva dapat dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil dengan tidak terbatas. Hal ini berarti bahwa dengan nilai yang terkecil pun investor dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian aktiva setiap saat dengan harga yang berlaku. Asumsi yang ketujuh, semua aktiva dapat dipasarkan secara liquid sempurna. Maksudnya semua aktiva dapat dijualkan dan dibeli di pasar dengan cepat atau liquid dengan harga yang berlaku. Yang kedelapan, tidak ada biaya transaksi. Penjualan atau pembelian aktiva tidak dikenai biaya transaksi. Yang kesembilan yaitu tidak terjadinya inflasi. Yang kesepuluh, tidak ada pajak pendapatan pribadi. Karena tidak ada pajak pribadi, maka investor mempunyai pilihan yang sama untuk mendapatkan dividen. Yang ke-11, investor adalah penerima harga. Maksudnya investor individual tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu aktiva dengan kegiatan membeli dan menjual aktiva tersebut. Investor secara keseluruhan akan secara individual menentukan harga dari aktiva. Yang ke-12 atau yang terakhir, pasar modal dalam kondisi equilibrium. Equilibrium dapat didefinisikan sebagai titik di mana penawaran dan permintaan bertemu untuk investasi. Selanjutnya yaitu mengenai model CAM. William Sharpe dalam membangun model CAM diilhami
dari teori portofolio yang diajukan oleh Harry Markowitz. Markowitz mengusulkan sebuah model untuk menjelaskan korelasi di antara return sekuritas. Model ini mengasumsikan bahwa return dari sekuritas ke I tergantung pada sebuah faktor yang mendasari. Nilai yang diwakili oleh indeks dalam notasi matematika dinyatakan sebagai berikut. RI sama dengan alfa I ditambah beta I dikali F ditambah UI. RI adalah return sekuritasi, beta I adalah beta dari sekuritasi, F adalah indeks, belum tentu indeks pasar, UI adalah error term. Kemudian pada tahun 1963, William Sharpe menguji persamaan tersebut sebagai penjelasan bagaimana return sekuritas cenderung naik dan turun seiring dengan naik turunnya indeks umum pasar. Secara spesifik, Sharpe menggunakan persamaan sebagai berikut. RIT sama dengan alfa I ditambah beta I kali RMT ditambah UIT. RIT sama dengan return dari aset I pada periode T. RMT sama dengan return dari indeks pasar pada periode T. Alfa I sama dengan komponen non-pasar dari return aset I. Beta I merupakan rasio kovarian dari return aset I dan return indeks pasar terhadap varian return indeks pasar. UIT sama dengan zero mean random error term. Model ini disebut model pasar indeks tunggal atau single index market model atau sering disebut market model. Dilihat di sini pada model Markowitz, indeksnya belum tentu indeks pasar, tetapi pada market model digunakan indeks pasar. Ini adalah review jurnal. Judul jurnal, pengujian validitas empiris capital asset pricing model di pasar modal Indonesia. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis. Tahun, volume, dan nomor, tahun 2014, volume 9, nomor 1. Nama penulis, Yolanda Marsiela, Simangungsong, dan Dewa Gede Wirama. Latar belakang. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui validitas dan efisiensi CAPM. Analisis perdagangan sekuritas yang cermat, teliti, serta didukung dengan data-data yang akurat diperlukan untuk mengetahui tingkat keuntungan serta risiko dalam berinvestasi. Krisis keuangan global menyebabkan banyak akademisi mempertanyakan validitas, efisiensi pasar, dan capital asset pricing model yang merupakan salah satu model estimasi yang dapat menentukan hubungan return dan risiko. Keseimbangan pasar memiliki peran penting dalam CAPM. Pada keadaan pasar seimbang atau equilibrium, tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh pemodal untuk saham akan dipengaruhi oleh risiko saham tersebut. Pada saat ini, perdebatan mengenai hubungan return dan beta dalam CAPM masih terus berlanjut. Namun demikian, CAPM masih tetap digunakan. Adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas empiris capital asset pricing model di pasar modal Indonesia. Hubungan antara beta dengan return yang menentukan validitas empiris CAPM pada pasar modal Indonesia. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, populasi dan sampel, populasi perusahaan yang tergabung dalam LQ45 pasar modal Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 45 perusahaan, 270 amatan yang tergabung dalam LQ45 periode Agustus 2012 sampai Januari 2013. Teknik pengambilan sampel, cluster sampling yaitu pengambilan sampel dengan memproposisikan 30% dari setiap perusahaan yang ada di LQ45. Berdata. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa daftar perusahaan LQ45 periode Agustus 2012 sampai Januari 2013 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses dari situs www.idx.co.id. Data historis seperti data harga saham dan dividen digunakan untuk menentukan return sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan yang masuk dalam daftar LQ45 periode Agustus 2012 sampai Januari 2013, maupun data indeks harga saham gabungan atau IHSG yang mencerminkan return portofolio pasar di website Yahoo Finance dengan alamat www.financeyahoo.com. Data suku bunga BI atau BI rate yang mencerminkan return aset bebas atau resiko. Data ini dapat diperoleh dari Bank Indonesia melalui situs resminya www.bi.co.id. Selanjutnya, metode penelitian dalam teknik pengumpulan data.
Prosedur teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dari pihak peneliti menggunakan teknik pengumpulan dokumenter. Peneliti melakukan penelusuran dan pencatatan informasi yang berupa data harga saham perusahaan yang tergabung dalam LQ45 periode Agustus 2012 sampai Januari 2013. Serta data indeks harga saham gabungan dan data suku bunga Bank Indonesia. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi sederhana. Beta I pada penelitian ini diregresi pada row absen I min T untuk membuktikan pengaruh beta I pada row absen I min T dengan dasar persamaan yang umumnya digunakan untuk menguji capital asset pricing model secara empiris dengan menggunakan alas statistik yaitu program SPSS. Teknik analisis regresi linier sederhana dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai hubungan antara beta dan return. Kemudian hasil penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa beta tidak menjelaskan return. Selain itu, dari 4 prediksi lainnya yang digunakan untuk menguji capital asset pricing model secara empiris tidak dapat terpenuhi. Hal ini berarti bahwa capital asset pricing model tidak valid di pasar modal Indonesia. Berdasarkan persamaan linier sederhana, maka dapat diketahui bahwa koefisien beta bernilai negatif. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh negatif atau berlawanan arah antara beta dan return. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah capital asset pricing model tidak valid digunakan di pasar modal Indonesia. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fama dan Friends pada tahun 1993 dan 1996 yang menemukan bahwa beta tidak dapat menjelaskan perbedaan cross-seksional dalam return saham, serta hasil penelitian lainnya yang melawan beta dan atau capital asset pricing model oleh Greenwald pada tahun 1993 dan Davis pada tahun 1994 dan Hiain pada tahun 1994. Sekian yang dapat memateri sampaikan dalam video pembelajaran ini tentang capital asset pricing model. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.